Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan bahas mengenai halal fashion in Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Akifah Nurjannah, Selviawati, Sri Mulyani, Tika Yuniasari, Kinanti Boru Harahap. Yuk selamat mendengarkan. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih luas lagi, di sini kita akan mengenai industri fashion halal di Indonesia. Saat ini industri halal di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Halal fashion merupakan salah satu sektor halal yang kini sangat menjanjikan, mengingat mayoritas muslim Indonesia modern lebih menyukai mengenakan pakaian yang menutupi aurat. Selain sebagai representasi tren modern, istilah halal dalam fashion juga merujuk pada keyakinan tertentu. Model fashion halal dikembangkan untuk mengikuti standar agama, tidak transparan, dan menampilkan bentuk tubuh. Dengan mempertimbangkan lingkungan sekitar, model halal yang sesuai dengan budaya Indonesia dapat dikembangkan tanpa kehilangan makna menyembunyikan aurat melalui ajaran agama. Saat ini, brand halal fashion telah banyak berkembang di Indonesia dan dapat terus dikembangkan lagi, mengingat besarnya share market yang ada. Dengan berbagai peluang dan tantangan yang ada, sektor industri halal tetap menjadi peluang yang menjanjikan karena luasnya cakupan target pasar yang ada, di mana pengguna produk halal tidak terbatas pada masyarakat muslim, tetapi juga masyarakat non-muslim. Selanjutnya yaitu data 5 tahun terakhir. Jadi pada tahun 2020, Indonesia dicanangkan sebagai kiblat fashion muslim di dunia. Dan sangat disayangkan sekali, pada tahun 2020, kiblat fashion muslim dunia terhalang oleh COVID-19. Dan selanjutnya itu, pada tahun 2020 sampai 2021, sektor fashion muslim Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia. Strategi pengembangan. Yang pertama, selalu up to date terhadap tren fashion muslim. Karena model itu akan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Apa yang menjadi tren di tahun 80-an tentu berbeda dengan tren fashion di zaman sekarang. Tidak terkecuali dengan fashion muslim. Mungkin dulu busana muslim hanya sebatas gamis dan baju koko saja. Namun seiring perkembangannya, ada style baru untuk fashion muslim, seperti tunik, berbagai gaya hijab, mix and match, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan segmentasi dan target pasar secara spesifik dan jelas, yang dimulai dari menetapkan produk fashion muslim apa yang ingin ditawarkan, menemukan jenis bahan atau menentukan jenis bahan, model, hingga rentang harganya. Sebagai contoh, ketika hendak menawarkan produk hijab dan gamis satu set dengan warna-warna netral yang polos. Nah, style yang seperti ini tentu lebih cocok jika ditargetkan untuk kaum muda. 3. Kuasai product knowledge dengan baik. Seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya, dalam industri fashion, kita mengenal ada banyak sekali jenis model, bahan, warna yang harus kita pahami satu persatu. Terlebih pada item fashion gamis dan hijab yang paling cepat mengalami perubahan tren. Bahan menjadi pertimbangan utama konsumen ketika hendak membeli item tersebut. Yang keempat, perluas koneksi dengan banyak supplier produk fashion muslim. Jangan pernah hanya menggantungkan bisnis hanya kepada satu supplier saja. Karena jika suatu saat menemukan kendala, bisnis yang dijalankan nantinya juga akan stuck dan mengalami kesulitan. Yang terakhir atau yang kelima, digitalisasi bisnis. Strategi pemasaran semakin bergeser ke arah digital. Setelah menentukan segmentasi dan target pasar untuk bisnis produk fashion muslim yang hendak dijalankan, pebisnis dapat mengimplementasikannya melalui channel distribution sosial media yang dimiliki. Sebut saja Instagram dan Facebook. Kedua media sosial ini yang paling sering digunakan oleh digital marketer untuk menyasar konsumen secara online. Jangan lupakan juga YouTube dan Google Ads. Nah, semuanya ini memiliki potensi untuk menjangkau target segmen yang diinginkan. Yang penting untuk mengetahui jenis produk fashion muslim yang ditawarkan lebih cocok untuk dipromosikan di platform jenis apa. Sebagai contoh, jika menyasar target segmen kaum milenial, tentu Instagram bisa dibilang lebih tepat digunakan untuk mempromosikan produk fashion muslim yang ditawarkan. Selanjutnya kita masuk kepada peluang. Yang pertama, dengan memanfaatkan potensi desain busana lokal, namun tetap mematuhi ajaran syariat Islam. Hal tersebut dapat dicapai karena saat ini, sektor yang memiliki potensi paling tinggi untuk berkembang pesat adalah kosmetik halal dan
produk yang menjanjikan untuk dipasarkan karena rata-rata Muslim senang berpenampilan menarik mulai dari kaki sampai di kepala. Dan kosmetik adalah bagian dari fashion yang menjadi perhatiannya. Yang kedua, membangun kawasan industri halal. Konsep pengembangan kawasan industri halal harus menyediakan kebutuhan lokasi untuk industri halal dengan sistem jaminan produk halal, mencakup pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusinya. Hasil industri dari pabrik yang berlokasi di kawasan industri halal merupakan produk halal yang telah bersertifikasi. Kawasan industri halal dapat merupakan sebagian atau seluruh bagian kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk-produk halal sesuai dengan sistem jaminan halal. Yang ketiga, peranan lembaga keuangan Islam. The Modest Fashion Founders Fund diciptakan sebagai program percepatan permodalan berbasis perbankan syariah bagi para pelaku industri fashion halal Indonesia. Melalui program ini, perusahaan fashion didesak untuk mengakomodasi permintaan gaya hidup halal yang berkembang pesat di seluruh dunia. Pilar utama pendukung sektor syariah, yakni lembaga keuangan, harus berperan. Yang terakhir, informasi dan teknologi yang memadai. Revolusi industri memaksa para pelaku bisnis untuk memanfaatkan teknologi. Prosedur produksi dan pemasaran akan meningkat efektivitas dan efisiennya sebagai akibat penggunaan teknologi. Orang dapat berkomunikasi dengan lebih mudah berkat teknologi dan informasi yang juga berfungsi sebagai alat utama untuk produksi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang tantangan dari halal fashion di Indonesia. Nah, di balik potensi yang tinggi dan pertumbuhan serta perkembangan halal fashion di Indonesia, tentunya terdapat tantangan yang harus dilalui untuk menjadi produsen utama atau kiblat dari halal fashion di dunia. Nah, tantangan ini kita bagi menjadi dua, ada tantangan internal dan ada tantangan eksternal. Oke, mari kita bahas dari tantangan eksternal atau tantangan dari luar. Nah, yang pertama itu adalah persaingan dengan negara-negara lain yang jauh lebih maju, di mana persaingan tersebut bukan hanya antara sesama negara muslim, tetapi juga negara non-muslim. Nah, oleh sebab itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi yang cukup besar beserta kelebihan yang dimiliki supaya tidak kalah saing dengan negara lainnya. Kemudian, tantangan eksternal yang kedua adalah belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara global. Hal ini terjadi karena belum adanya kesepakatan antara negara, khususnya negara OKI, dalam menetapkan standar halal masing-masing negara. Mari kita membahas tantangan dari dalam atau tantangan internal yang harus dihadapi oleh halal fashion di Indonesia. Nah, yang pertama adalah kategorisasi produk halal fashion yang masih bergabung atau satu kesatuan dengan komoditas fashion secara umum, yang berakibat pada sulitnya untuk melihat perkembangan ekspor halal dari sektor fashion ini. Kemudian yang kedua adalah kurangnya halal awareness atau pemahaman akan produk halal oleh masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa semua produk yang sudah beredar di pasaran itu telah halal. Nah, solusi dari masalah ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui seminar, pelatihan, serta pameran tentang halal industri dan memanfaatkan media elektronik dan sosial media untuk menyebarluaskan tentang apa itu fashion halal. Kemudian yang ketiga adalah terdapat masalah pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yaitu terdapat lambatnya pemerintah dalam mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan undang-undang ini. Kemudian pada pasal 21 ayat 1 terdapat pemisahan lokasi, tempat dan alat proses produk halal yang berpotensi menyusahkan pelaku usaha. Kemudian yang keempat adalah masih rendahnya raw material dan teknologi dan masih kurang inovatif dalam industri fashion halal di Indonesia. Dan yang terakhir adalah rendahnya atau lemahnya jiwa kompetisi di tengah masyarakat Indonesia. Oke, itu tadi tantangan dari halal fashion di Indonesia. Oke teman-teman, di penutup kali ini kami akan memberikan rekomendasi mengenai industri fashion halal di Indonesia. Industri fashion halal di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif baik dari segi ekonomi maupun budaya.
Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu diantaranya mendorong inovasi dalam desain dan pemilihan bahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip fashion halal, menciptakan tren baru yang menarik, memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan merek dan produk fashion halal, mencapai audiens yang lebih luas, dan mempermudah akses konsumen. Kemudian, mendorong kemitraan antara desainer, produsen, dan pengecer untuk membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri fashion halal secara menyeluruh. Dan juga, pameran fashion halal, platform e-commerce, dan dukungan dari pemerintah juga turut mendukung pertumbuhan industri ini di Indonesia. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.